Selamat siang buat kita semua, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya TTM Siburian dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 211201006. Kali ini dalam video ini saya akan menjawab ataupun memenuhi syarat untuk UTS yang mana dari Ibu Vica MPD. Terima kasih sebelumnya telah memberikan kesempatan buat kami untuk mengikuti UTS ini dengan cara pengambilan video. Nah, saya akan lanjutkan soalnya yang nomor 1 itu, jelaskan landasan historis pendidikan kewarganegaraan dan jelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan landasan yuridis pendidikan kewarganegaraan. Nah, jawabannya, landasan historis pendidikan kewarganegaraan itu mencakup perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan dari penjajah dan membangkitkan ataupun membentuk suatu negara dari nol hingga hadirnya Budi Utomo pada abad ke-20 yang sampai mencapai titik puncaknya pada proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan untuk landasan yuridisnya itu terdiri dari Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang terutama terisi tentang pertahanan dan keamanan negara maupun tentang nilai pendidikan kepribadian dan pendidikan karakter di perguruan tinggi. Dan untuk yang nomor 2, jelaskan konsep wawasan Nusantara menurut para ahli dan jelaskan konsep wawasan Nusantara. Nah, saya ambil menurut para ahlinya itu menurut Sri Janti Kailan dan Ahmad Zubaidi, yang mana wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai wilayah geografis Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapainya tujuan dan cita-cita bangsa. Untuk konsepnya itu, konsep Nusantaranya itu adalah persatuan dan kesatuan, yang mana untuk mewujudkan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok ataupun suatu golongan tertentu. Dan untuk yang nomor 3, pertanyaannya, jelaskan gagasan geopolitik bangsa Indonesia menurut ajaran Pancasila dan jelaskan pelaksanaan geopolitik negara Indonesia baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya. Nah, untuk pengertian ataupun gagasan geopolitik bangsa Indonesia itu, geopolitik Indonesia sebelumnya jauh sebelumnya sudah ada. Sebelum Indonesia terbentuk, geopolitik Indonesia itu sudah terbentuk. Dari mulai kerajaan Majapahit, Sriwijaya pun sudah terbentuk, yang merupakan akal bakal dari Indonesia di dalam geopolitik ini. Membicarakan geopolitik, strategi Indonesia itu dalam mempertahankan keindonesiaannya baik dalam aspek sosial budaya, geografis demografis, dan hankam sesuai dengan tujuan negara atau cita-cita bangsa. Dan untuk pelaksanaan geopolitik Indonesia sejak wawasan Nusantara diresmikan, yang meresmikan geopolitik Indonesia itu adalah MPR dengan TAP MPR nomor 4 tahun 1973, meliputi 4 aspek perwujudan kepulauan negara Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, perwujudan kepulauan Nusantara, kesatuan sosial budaya, perwujudan kepulauan Nusantara menjadi satu. Dan untuk nomor 4-nya, jelaskan beberapa wujud ketahanan nasional dan jelaskan cara-cara pelaksanaan ketahanan nasional dalam masyarakat Indonesia. Untuk perwujudan ketahanan nasionalnya itu kondisi kehidupan politik Indonesia atau bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada perkembangan
Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat, dinamis, serta kemampuan cara menerapkan politik luar negeri yang aktif dan bebas. Untuk cara-cara pelaksanaan wujud ketahanan nasional itu dalam masyarakat Indonesia dengan cara peningkatan sistem pertahanan dan keamanan. Misalnya di bidang keamanan dalam hal dalam hal pertahanan negara itu adanya pertahanan keamanan dari Polri, TNI. Nah, di situ peningkatan sistem mereka harus diperkuat oleh oknum-oknum itu. Lalu kalau untuk masyarakatnya sendiri itu ada yang sistem pertahanannya yang bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan, yang mana kerakyatan itu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh masyarakat itu sendiri dengan cara taat pada negara, aturan negara, ataupun sama-sama melindungi ataupun turut pada aturan yang ada di bangsa Indonesia ini. Untuk kesemestaannya itu mempertahankan atau mengamankan sumber daya yang ada. Lalu untuk kewilayahan itu dilakukan secara menyebar. Misalnya kerukunan dalam satu wilayah, tidak ada perpecahan ataupun berontak-berontak dalam satu wilayah ataupun gagal paham seperti itu. Dan untuk nomor 5, jelaskan mengapa konsep integrasi nasional bukan suatu konsep angan-angan berlaku dan berikan 2 contoh untuk mewujudkan integrasi nasional. Untuk konsepnya integrasi nasional itu konsep persatuan bangsa ataupun penyatuan dan pembauran suatu bangsa menjadi satu kesatuan utuh. Proses penyatuan ataupun pembauran yang mana kita menjadi satu, kita menjadi berbaur menjadi negara yang utuh dengan satu kesatuan. Contohnya adanya gotong royong. Lalu yang kedua itu saling membantu dalam melakukan apapun dengan sesama warga setempat dengan solidaritas tinggi. Nah, kalau untuk integrasi nasional di bidang keluarga gitu, contohnya itu bisa dilakukannya si anak menuruti orang tua, tidak melawan, patuh pada orang tua, lalu saling membantu antar sesama saudara, tidak bersifat egois. Untuk di lingkungan sekolah mematuhi segala peraturan yang ada di sekolah, tidak datang terlambat ke sekolah, dan melakukan semua tugas dan hak dan kewajiban yang ada berlaku pada sekolah tersebut. Untuk masyarakatnya tidak membuat keonaran, tidak membuat suatu kubu-kubu yang mana bersifat, kalau di bahasa milenialnya sekarang, membuat suatu kelompok untuk jadi pemberontak ataupun jadi untuk komunitas-komunitas yang tidak jelas. Itu untuk jawaban nomor 5, contoh untuk mewujudkan integrasi nasional. Sekian pemaparan dari UTS saya hari ini melalui video ini. Jika ada salah-salah kata, terlebih saya minta maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom.